Salam Rahayu, salam Nusantara, dan salam persaudaraan. Selamat pagi saudara-saudaraku. Ya, di pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang apa itu kemuliaan. Ya. Dulu ya, banyak orang, teman-teman di paguyuban itu yang membicarakan seperti itu. Pertanyaannya kayak begini. Wong sing dianggap mulia itu orang yang kayak gimana sih Pak De? Gitu ya. Urip mulia itu yang kayak gimana sih? Orang mulia itu yang kayak gimana? Ya sambil celomekan berguru dan setengah serius, banyak yang bilang ya orang mulia itu ya seorang yang kecukupan sandang pangan dan papan. Orang mulia itu ya orang yang banyak kekayaannya dan memegang jabatan gitu. Ada juga yang mengatakan bahwa orang mulia itu adalah orang yang ibadahnya sudah benar. Padahal nggak di situ letak kemuliaan itu, saudaraku ya. Nggak di situ. Di kitab yang pernah saya dapatkan ya dari Romo yang disebut dengan Urip Mulya Mati Sempurna. Nah, di situ kan dijelaskan. Jadi sempurnanya orang itu yang kayak gimana? Sempurnanya orang itu ya, atau sempurnanya kemuliaan hidup orang itu ya bukan tergantung dari kekayaan dan jabatannya, bukan tergantung dari ibadahnya, bukan. Lu kan kok bisa begitu? Adalah gini ya, kayak orang-orang bilang sebenarnya kalau orang Nusantara ya, atau mungkin nanti bisa saya mix dengan acaranya saudara kita yang Muslim ya, karena saya juga tahu di situ. Kayak sholat kita itu kan sebenarnya untuk diri kita sendiri toh, supaya kita terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Ya, zikir kita itu juga untuk diri kita sendiri, karena itu jalan kita untuk mengingat kepada Allah Tuhan kita, gitu toh. Ya, puasa kita itu kan juga untuk kita, karena itu jalan untuk kita bisa mengekang hawa nafsu kita. Nah, itu loh. Jadi bukan di situ letak kemuliaannya. Ya, itu bukan letak kemuliaan yang hakiki, karena semuanya itu basisnya ke kita, arahnya ke kita dan untuk kita lagi. Sama dengan kekayaan. Kekayaan itu kan milik kita, bukan milik orang ya, milik kita. Ya, jabatan itu juga milik kita, bukan miliknya orang satu kampung. Ya. Jadi itu tidak bisa disebut kemuliaan dalam kitab ini. Ya. Nah, terus kemuliaan itu yang gimana? Kemuliaan ya, yang disebut dengan urip mulya itu jalan sampai kamu bisa menuju ke dalam mati sempurna. Kalau kemuliaan hidup kamu itu tidak membuat kamu itu bisa mengarah kepada mati sempurna, itu bukan kemuliaan. Gitu. Contohnya itu tadi. Jenengan punya jabatan, punya kekayaan yang melimpah ruah misalnya, sampai kayak cukupan, sampai ketadahan katanya orang Jawa. Tapi kalau semuanya itu tidak bisa membuat kamu itu menjadi mati sempurna, itu bukan kemuliaan namanya. Gitu. Bukan kemuliaan itu. Kalau kekayaan itu memang kamu anggap sebagai satu kemuliaan, ya wis ayo kita sugi-sugian. Ya kita kan bisa ya nyembah setan, cari pesugihan, ya korupsi, maling dan tetek bengek. Yang penting kita dapat kekayaan toh. Kalau kekayaan itu menjadi barometer dari satu kemuliaan hidup, kan gitu. Tapi nyatanya kan enggak gitu. Nyatanya kan enggak begitu. Ya. Jadi kemuliaan itu yang kayak gimana? Kemuliaan itu manakala kita bisa menyelamatkan hidup orang. Ya,
Kita bisa menyelamatkan hidup orang dengan apa yang kita miliki. Kita bisa menebarkan kasih sayang kepada siapapun tanpa memandang yang namanya suku, agama, dan bangsa. Dengan apa yang kita miliki. Ya. Kemuliaan itu kalau jenengan bisa membahagiakan siapapun, baik itu saudara jenengan sendiri maupun orang lain, ya, yang tidak pernah hidup bahagia atau berusaha untuk hidup bahagia, terus jenengan tolong dengan apa yang Anda miliki sehingga orang itu bisa mencapai kebahagiaan yang mereka impikan, itu yang disebut dengan kemuliaan. Dan kemuliaan itu manakala jenengan bisa menggunakan apa yang jenengan miliki, ya, untuk menciptakan kedamaian dimanapun jenengan berada. Lah, ini loh yang disebut dengan kemuliaan. Ya. Karena inti dari kemuliaan itu nanti pintu gerbang bagaimana memasuki yang namanya mati sempurna itu kalau orang Nusantara bilang. Ya. Jadi saya jawabnya di situ. Itu berdasarkan kitab yang saya baca tentang hakikat dari urip mulya mati sempurna itu ya di situ. Nggak bisa jenengan dikatakan orang mulia kalau ujung-ujungnya jenengan matinya itu nggak bisa sempurna. Ya. Kamu matinya celaka. Karena apa yang kamu miliki, baik itu jabatan, kekayaan, dan apapun yang jenengan miliki, keilmuan, malah bikin jenengan celaka, itu bukan kemuliaan. Kalau kekayaan, jabatan, dan juga keilmuan jenengan itu, ya bisa menciptakan yang namanya kedamaian, kebahagiaan, kasih sayang, dan keselamatan, disitulah yang disebut dengan kemuliaan hakiki. Ya memang ajarannya kan seperti itu ya. Dengan ya di situ waktu saya jelaskan itu teman-teman banyak yang ketipu. Maka kita ngomong iya benar ya Pak Dio. Ya. Buat apa kita punya jabatan Pak Dio? Kalau jabatan kita itu malah bikin orang lain celaka. Lah, berarti jenengan sudah sadar. Buat apa juga Pak Dio kita punya kekayaan? Kalau dengan kekayaan kita itu malah kita berbuat yang enggak. Iya. Dulu waktu kita enggak kaya, kita orang baik Pak Dio, nggak berani gitu, nggak berani gini karena memang kita nggak punya apa-apa untuk beli itu. Tapi sekarang setelah kita punya itu, kekayaan itu, kita merasa semuanya bisa kita beli. Kok kelakuan kita, perbuatan kita jadinya kayak begini ya Pak Dio? Lah itu, iya toh, di situ lah, di situ. Di situ mulai jenengan terbuka yang namanya kesadaran tentang apa yang disebut dengan urip mulya itu tadi. Hidup mulia ya, urip mulya ya. Sentralnya itu di situ. Coba jenengan lihat perjalanan semua para agung. Para agung itu siapa? Kan sudah saya terangkan bolak-balik. Para agung itu orang yang hidupnya selalu diagung-agungkan mulai beliaunya lahir, hidup sampai kematian, sampai sekarang dan sampai kapanpun. Ya, wis kita ambil contoh aja yang paling gampang, kehidupannya para nabi. Ada nabi ya yang jenengan yakini mulai dari Nabi Adam sampai Rasulullah Muhammad. Ya, Daud, Musa, Isa, Rasulullah Muhammad. Ada. Beliau-beliau ini para agung ini yang hidupnya itu ribut dengan kemuliaan diri mereka sendiri ada. Ada nggak? Nabi Muhammad ribut dengan kemuliaan dirinya sendiri. Nabi Isa ribut dengan kemuliaan dirinya. Nggak ada. Karena memang beliaunya sendiri sadar bahwa kemuliaan hidupku itu bukan tentang aku, ini loh. Bukan tentang aku. Tapi kemuliaan hidupku ini hakikatnya itu tentang apa yang bisa aku berikan kepada makhluk Tuhanku. Selalu berbicara tentang keselamatan, baik keselamatan diri kita pribadi maupun keselamatan umat yang lain. Selalu berbicara, selalu menebarkan kasih sayang, baik berkasih sayang kepada diri kita sendiri maupun berkasih sayang kepada orang yang lain. Kemanapun selalu berusaha untuk membahagiakan orang lain, bukan terus berbicara tentang kebahagiaan diri pribadi. Dan dimanapun beliau berada, tidak pernah di situ itu tidak timbul yang namanya kedamaian.
Iya, kemanapun beliaunya itu berada, selalu menciptakan yang namanya kedamaian. Iya, selalu begitu. Beliaunya selalu berusaha untuk berdamai dengan dirinya sendiri dan juga mendamaikan makhluk yang lain. Dalam hal ini utamanya makhluk manusia. Ya itu. Iya. Itu yang disebut dengan kemuliaan. Urip sing mulya itu urip yang bagaimana ya, seperti yang saya jelaskan tadi itu. Ayo perhatikan kehidupannya para agung, leluhur-leluhur suci, ya, para sesepuh dan bini sepuh, ya, guru-guru spiritual, yang benar-benar spiritual ya, ya. Pasti seperti itu. Yang dibicarakan itu selalu tentang umat, yang dibicarakan itu selalu tentang orang lain, ya. Nggak pernah bersifat egosentris. Yang dipikirkan itu mati hidup diri kita dan keluarga kita, teman-teman kita dan kelompok kita. Yang lainnya mau modar, mau hidup, mau sengsara, mau enak, terserah. Nggak ada. Bukan seperti itu yang namanya hidup mulia. Prinsip seperti itu tuh bukan prinsip kemuliaan yang hakiki. Ya, bukan. Itu prinsip kemuliaannya orang-orang kapitalis mungkin yang kayak gitu itu. Ya kan? Gimana orang mau mulia kok caranya kayak begitu? Jadi kuncinya itu di situ, saudara ya. Sebenarnya kemuliaan hidup kita itu adalah lir handoyo paseban jadi. Ya, jalan Tuhan yang harus kita lewati, yang harus kita lakukan. Ya, supaya kita bisa menggapai yang namanya kesempurnaan dalam kematian kita nanti. Jadi jangan kemuliaan hidup itu tapi tidak pernah bisa mencapai yang namanya sampurnane pati. Itu bukan kemuliaan, sama sekali bukan kemuliaan. Makanya di situ kan diajarkan, muliakanlah diri kamu, tapi setelahnya itu muliakanlah juga makhluk yang lain. Itu selamatkan diri kamu, tapi kamu juga harus menyelamatkan orang lain. Iya, kasih dan cintai diri kamu, tapi juga kasih orang lain. Ya. Jangan kamu ribut mengasihi diri kamu sendiri sampai orang lain terus kamu korbankan. Lu ada banyak kan orang yang kayak gitu. Ya. Dia nggak pernah memikirkan orang lain. Orang lain mau makan mau enggak, mau dapat bagian mau enggak, dia nggak mau tahu. Yang penting saya sudah dapat. Lah ini loh, itu sudah benar memang. Ya, dia berkasih sayang kepada dirinya. Ya apa caranya dia bisa makan? Ya apa caranya dia bisa ya hidup mulia, tapi dia nggak memikirkan temannya. Ya. Kayaknya ada slogan yang seperti itu, konconnya kayak dipikir noto yo gitu. Piye toki gitu. Konconnya kok gak dipikir ke gitu. Ya apa bisa. Ya, kasih diri kamu sendiri, tapi juga kasih orang lain seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Ya itu ya yang paling nggak senang dengan ajarannya saudara kita yang Nasrani. Kalau kamu bisa mengasihi orang lain seperti kamu mengasihi dirimu sendiri, berarti kamu tuh Rasul kelahimanku. Ini kalimat yang paling saya senang. Iya. Yang menemparkan kasih karunia. Iya. Bukan ribut masalah kasih sayang dengan dirinya sendiri. Orang lain mau selamat mau celaka terserah. Enggak seperti itu ajarannya Tuhan Yesus ya. Enggak seperti itu. Ini saya senang sekali dengan ajaran seperti itu. Selalu berusaha mengasihi orang lain seperti mengasihi diri kita sendiri. Jangankan ke orang lain, kalaupun bisa kamu kasih musuh kamu kasih orang yang paling kamu benci. Iya, seperti kamu mengasihi diri kamu sendiri. Ini di situ puncak kemuliaan. Iya. Sehingga tidak ada yang namanya benci-bencian, dendam-dendaman, iri siri dengki sama orang, nggak ada kalau kita menjalankan hukum-hukum yang seperti itu. Berkasih sayang baik ke dalam maupun keluar. Ini anak-anak tangga yang menuju namanya kemuliaan hakiki, kemuliaan hidup yang hakiki. Itu caranya seperti itu. Sama halnya dengan ajaran saudara kita yang di Bugis ya. Selalu berusaha untuk membahagiakan dirinya sendiri dan juga membahagiakan makhluk yang lain. Itu tuh. Doanya selalu gitu. Semoga semua makhluk berbahagia.
Ya, apa yang dilakukan beliau-beliaunya saudara kita yang Buddhis kan begitu. Bagaimana caranya kita itu hidup selalu bahagia, ya. Nggak ono nersulo, nggak ono nelongso, nggak ono hati loro, nggak ono pikiran sing olo, ya. Jadi kita bisa hidup bahagia dan itu terus disalurkan kepada orang yang lain. Supaya orang lain juga hidup bahagia seperti diri mereka. Itu yang dimaksud dengan ya, kemuliaan hidup yang hakiki itu kan itu. Dan yang terakhir itu tadi membentuk yang namanya satu kedamaian di dalam diri kita, ya. Jangan sampai tiap hari tiap malam yang namanya akal pikiran dan rasa jati itu mujadalah terus gitu. Apa itu pada mujadalah? Itu bahasanya Romajengan dulu ya, waktu di pondok Baitul Taqwa wal Ilmi ya. Apa mujadalah itu ya, saya ingat saya itu ya, mujadalah itu perangan terus. Jenengan ini jangan kok mendamaikan orang atau membuat orang damai. Wong jenengan sendiri sama diri jenengan sendiri itu loh nggak pernah damai. Pagi, siang, malam, sore, akal pikiran kamu dan rasa pangrosomu itu gegeran terus. Kamu nggak pernah bisa tenang, pikiranmu kemana, rasa jatimu kemana, akal pikiranmu kamu hadapkan kemana, hati nuranimu kamu larikan kemana. Sehingga nggak pernah yang namanya lot atau ketemu itu nggak pernah. Ya, ribut terus jenengan dengan diri jenengan sendiri. Ya, ada tuh orang yang kayak gitu kan, ngebo bingung kalau orang Jawa bilang. Uripe selalu bingungi. Bukan orang lain yang bikin dia bingung, tapi dirinya sendiri yang selalu membingungi Sasi gitu loh. Bingung loh. Gak pernah damai. Lah disitulah jenengan harus berusaha ya. Percuma jenengan bawa uang banyak, percuma jenengan punya jabatan yang tinggi, kalau jenengan tidak pernah bisa tenang, jenengan gak pernah bisa damai. Gegeran terus ya, perkara kekayaan, perkara jabatan itu tadi. Iya toh? Kapan jenengan tenangnya? Iya, padahal saya nggak pernah tenang. Iya, ya gimana? Itu tadi yang disebut dengan hidup mulia. Pagi, siang, sore, petang, dan malam itu jenengan nggak bisa tenang. Ribut terus ya. Jenengan dikendalikan dengan apa yang jenengan pegang. Baik itu yang berupa kekayaan maupun jabatan. Dulu saya nggak jabat sebagai ini, hidup saya tahu menang, Pak Dek. Tapi setelah pegang jabatan ini kok hidup saya tambah kayak orang edan. Iya, montang-manting terus pikiran saya nggak bisa tenang, ya, jiwa saya nggak bisa tenang, hati saya nggak bisa tenang. Lah ya itu yang kalian jenengan sebut dengan kemuliaan. Iya, nggak esok gawe tenangi pikir karo batin, nggak esok gawe senengi rogo karo jiwa. Itu bukan kemuliaan, bro. Kemuliaan itu manakala jenengan sudah bisa berdamai, iya, berdamai dengan diri Anda sendiri, pikiran, akal pikiran dan rasa pangrasa jenengan sudah bisa berdamai, badan jasmani dan badan rohani jenengan sudah bisa berdamai, sehingga baik pagi, siang, sore maupun malam hidup jenengan itu selalu diliputi dengan kedamaian. Isinya itu senyum toh, seneng toh, ya, bersuka citalah kita senantiasa gitu ya katanya apa itu Yesus ya, katanya Tuhan Yesus kan gitu, bergembira, bersukacitalah kita senantiasa. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana pun kita senang. Ya, karena kesenangan itu bisa kita rasakan ya berkat timbulnya satu kedamaian. Setelah itu sebarkan, ajari orang-orang bagaimana caranya hidup mulia melalui satu kedamaian. Itu fix loh, banyak orang-orang Jawa begitu. Meskipun kita ini hidup serba kecukupan, apa itu serba kekurangan, atau kita itu hidup kecukupan, nggak berlebihan sampai muluk-muluk, tapi kita kan hidup tenang tentram. Hidup kita lo damai sama anak, sama istri, sama keluarga, sama tetangga, sama saudara, tenang banget, damai banget. Ya itu yang namanya hidup mulia. Percuma jenengan punya apapun ya, tapi kalau tiap hari itu gegeran terus ya sama siapapun ya, terutama sama orang-orang yang terdekat dengan kita ya, karena faktor kekayaan, karena faktor ini, karena faktor itu yang membuat jenengan malah dimusuhi orang banyak. Itu ya saudaraku ya, jadi
intinya itu seperti itu tadi. Kemuliaan dari satu kehidupan yang hakiki, ya, itu yang menyebabkan kita itu bisa menuju kepada kesempurnaan kematian kita di akhir nanti. Itu yang disebut dengan kemuliaan. Ya, saya pikir cukup di situ ya. Kalau jenengan mau berusaha lebih paham lagi, jenengan putar-putar aja ini terus. Ya, nanti jenengan resapi itu. Ya. Dan kalau jenengan merasa bahwa ini kok, wah jangan luar biasa ya Pak Dea. Ya, jenengan bisa subscribe, komen, dan bisa share ke saudara-saudara kita yang satu arah dengan kita, yang sama-sama ya memahami ajaran-ajaran leluhur Nusantara. Ya. Salam Rahayu, salam Nusantara, dan salam persaudaraan.